Halo, selamat datang di minggu ke-50 dari Smile Budaya Kerja Soundbites. Dengan perilaku spesifik, komunikasi, proaktif, dan jelas. Perilaku ini merupakan bagian dari Smile huruf I untuk integrity dan influence yang merupakan perilaku untuk huruf I2. Tema untuk huruf Smile ini adalah dengan tindakan terbukti dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan jujur. Sedangkan definisi dari perilaku ini adalah yang pertama, memberikan dan mengharapkan ekspektasi dan instruksi yang jelas. Yang kedua, berkomunikasi dengan cara terbaik yang mudah dipahami. Dan yang ketiga, berkomunikasi lebih awal dengan semua orang yang perlu mengetahuinya. Mengapa perilaku ini penting bagi saya? Karena berkomunikasi merupakan hal mendasar bagi kita sebagai makhluk sosial, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia kerja. Memastikan penyampaian atau penerimaan informasi yang jelas, tepat, dan akurat dapat mempermudah pekerjaan, serta meminimalkan risiko terjadinya kesalahan. Sikap ini juga dapat mendukung hubungan yang baik dengan tim, departemen lain, maupun pihak eksternal. Terlebih lagi, sebagai bagian dari tim ekspor-impor, saya banyak berkomunikasi dengan pihak eksternal seperti customer, vendor, dan pihak lainnya. Hal ini menjadi tantangan bagi saya bagaimana berkomunikasi secara jelas hanya melalui email, telepon, ataupun WhatsApp. Salah satu contohnya yaitu pada bulan Oktober 2023, salah satu buyer dari China meminta dokumen cetak asli Certificate of Origin atau COO dikirim untuk proses perizinan impor. COO sendiri merupakan sertifikat yang menyatakan barang ekspor berasal dari negara pengekspor. Dalam hal ini yaitu Indonesia. Padahal sejak awal 2023, COO sudah menggunakan electronic form yang tidak lagi ada dokumen fisiknya. Permintaan ini menjadi perhatian karena seharusnya proses perizinan impor sudah bisa dilakukan hanya dengan elektronik COO atau e-COO. Terlebih lagi, mengirim dokumen fisik akan memerlukan biaya tambahan. Saya menginformasikan kepada customer melalui email bahwa e-COO merupakan dokumen elektronik yang datanya telah terintegrasi melalui website National Single Window di negara mereka. ICO tersebut sudah dilengkapi dengan QR Code yang dapat mereka pindai dan cetak sendiri apabila diperlukan. Untuk memperjelas, saya melampirkan screenshot ICOO dan menandai pada QR Code dan bagian e-form-nya, serta melampirkan bukti screenshot dari website National Single Window Indonesia yang menunjukkan bahwa data COO telah diterima di China. Di akhir email, saya meminta customer untuk menginformasikan jika ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dari email tersebut, akhirnya customer mengkonfirmasi bahwa informasi yang saya berikan sudah jelas dan dapat dipahami, serta proses perizinan impor cukup dengan ICO tanpa perlu saya kirimkan dokumen fisiknya. Dari cerita tadi, ada 2 poin penting dalam berkomunikasi secara proaktif dan jelas. Yang pertama, sebagai pemberi informasi, baiknya kita berikan contoh berupa bukti gambar atau video, grafik, cara kerja, ataupun media lainnya, agar informasi yang disampaikan mudah dipahami dan diingat. Kita juga wajib memastikan apa yang kita sampaikan sudah dipahami dengan baik oleh lawan bicara. Poin yang kedua, sebagai penerima informasi, kita tidak boleh malu bertanya dan konfirmasi ulang jika masih ada keraguan dan informasi yang dirasa kurang jelas. Kedua poin tadi dapat membantu dalam membangun komunikasi yang lebih baik dan mengurangi risiko kesalahpahaman dalam interaksi profesional maupun interpersonal. Saya harap penjelasan dari saya bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa di Smile Budaya Kerja Soundbites lainnya. Terima kasih.